Hai semuanya, kali ini kita mau bahas top up dan water change pada akuarium laut. Kenapa top up aja perlu dibahas? Karena aku lihat di grup Facebook atau grup WhatsApp masih banyak teman-teman itu pada nanyain kenapa top up akuarium itu pakai air tawar. Kan yang kita pelihara akuarium air laut. Jadi pada video kali ini akan kita bahas kenapa top up rutin pada akuarium air laut justru menggunakan air tawar. Jadi simpelnya itu gini teman-teman. Air di dalam akuarium kita itu pasti menguap. Pasti berubah bentuk dari cairan menjadi gas. Biasanya terjadi karena perubahan suhu. Biasanya juga terjadi karena adanya udara mengalir di atas permukaan air. Jadi, dua hal itu yang biasanya menyebabkan air di dalam akuarium laut kita itu surut atau semakin sedikit. Lantas, kalau air di dalam akuarium laut kita semakin sedikit atau semakin surut, apa kita tambah air laut Apa kita tambah akuarium kita dengan air laut lagi? Jawabannya tidak, teman-teman. Karena yang menguap dari akuarium laut kita itu adalah air tawarnya saja, meninggalkan garam di dalam akuariumnya. Secara otomatis, kadar garam, kadar salinitas di dalam akuarium kita itu akan semakin tinggi. Yang tadinya kita set akuarium kita itu salinitasnya 1025, setelah mengalami penguapan mungkin bisa naik 1026 atau 1027. Jadi fungsi kita tambah air tawar ke dalam akuarium kita itu untuk menormalkan kembali kadar garam yang ada di akuarium kita. Yang tadinya sudah naik menjadi 1027, kita tambah air tawar, salinitasnya akan kembali lagi ke angka 1025. Jadi begitu penjelasan sederhananya kenapa kita harus menggunakan air tawar untuk top up rutin akuarium laut kita, air akuarium laut kita. Jadi semoga teman-teman di penjelasan kali ini bisa mengerti. Jadi semakin sedikit atau mungkin sudah pada tahu jadinya dengan video ini bahwa air laut itu top up-nya nggak harus menggunakan air laut juga. Bahkan nggak boleh kita top up terus-menerus menggunakan air laut. Bisa jadi nanti salinitas di dalam akuarium kita terus meningkat sehingga berpengaruh fatal terhadap biota-biota yang kita pelihara di akuarium kita. Kemudian berikutnya mengenai water change pada akuarium air laut. Biasanya water change ini digunakan untuk menormalkan kembali kondisi parameter di dalam akuarium kita. Biasanya juga digunakan untuk menormalkan kondisi-kondisi tertentu pada akuarium kita. Misalnya, ketika baru ada biota yang mati, ketahuannya setelah beberapa hari, itu sebisa mungkin kita lakukan water change. Atau
setelah berjalan beberapa lama, kita lakukan tes parameter, nitrat dan fosfat masih tinggi. Cara yang bisa kita lakukan adalah water change. Kemudian water change yang kita lakukan ini biasanya itu hanya sekitar 10-30% dari volume total di dalam akuarium. Karena ketika kita terlalu banyak melakukan water change, akan bisa terjadi mini cycle ulang. Jadi hindari mengganti air atau melakukan water change terlalu banyak. Lebih baik melakukan water change sedikit tapi sering daripada melakukan water change jarang tapi dengan volume yang banyak. Kemudian terkait air yang digunakan untuk water change, teman-teman boleh pakai air laut asli, boleh juga menggunakan air laut sintetis. Tapi secara pribadi aku rekomendasikan sebaiknya menggunakan air laut sintetis. Karena air laut sintetis itu sudah dipastikan free nitrat, free fosfat, dan tidak terdapat hama atau parasit yang ada di dalam akuarium airnya, yang tentunya pasti aman untuk dimasukkan ke dalam akuarium kita. Tapi kalau di dekat rumah teman-teman itu atau di dekat tempat kalian tinggal itu air lautnya jernih, air lautnya bagus, atau bisa dipastikan ada toko akuarium yang bisa memastikan air laut yang dia jual itu bagus, gak apa-apa, kalian gunakan air laut asli. Kemudian kita bahas jika membuat air laut sintetis. Membuat air laut sintetis ini pasti ada dua bahan. Yang pertama itu air baku, air tawar baku. Yang kedua yang pertama air tawar baku, yang kedua garamnya. Kalian siapkan garam sejumlah air yang kalian akan ganti, dengan tentunya memperhatikan spesifikasi garam pada label bungkusnya, atau kalian bisa cari di website resminya berapa gram garam yang dibutuhkan untuk sekian liter air gitu. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah air yang kita gunakan, air tawar yang kita gunakan. Air tawar ini yang menjadi air baku untuk membuat artificial seawater ini pastikan air yang bersih dan air yang bebas dari nitrat dan fosfat. Karena akan menjadi sia-sia kita melakukan water change kalau air yang kita masukkan ke dalam akuarium kita ini air yang bernitrat atau berfosfat atau keduanya. Itu menjadi sia-sia kita melakukan water change. Bagaimana cara menentukannya? Bagaimana cara mengetahuinya? Yaitu caranya dilakukan test kit di air bakunya, tes nitratnya, tes fosfatnya. Kemudian atau secara simpel kita gunakan alat yang namanya TDS meter. Untuk tadi top up dan water change, ini kedua kegiatan ini penting alat TDS meter tadi. Jadi sebelum melakukan top up, air tawarnya kita tes dulu berapa TDS-nya. Sebelum mengaduk garam, air bakunya, air tawarnya kita tes dulu TDS-nya berapa.
TDS kan singkatannya itu Total Dissolved Solids. Jadi ini artinya itu total jumlah partikel padat yang ada di 1 liter air. Jadi ini alat TDS meter ini kalau kita beli di online ini murah, sekitar puluhan ribu lah harganya. Tapi sangat bermanfaat bagi kita dalam melakukan pemeliharaan akuarium laut kita. Karena semakin rendah partikel di dalam air, jumlah partikel di dalam air, atau semakin rendah TDS air kita, akan semakin baik kita gunakan untuk akuarium kita. TDS yang tinggi dapat mengakibatkan naiknya nitrat, fosfat di dalam akuarium kita secara tidak langsung. Walaupun saya masih pelajari apa pengaruhnya sebenarnya TDS yang tinggi dengan tingkat nitrat dan fosfat di dalam akuarium kita. Tapi untuk sederhananya, teman-teman kalau mau aman itu beli aja air Cleo atau air Amidis. Itu air dengan merek yang bisa dibilang TDS-nya itu lumayan rendah lah, ya di bawah 20 kemungkinan atau di bawah 10 bahkan. Jadi kalau kalian pakai Aqua, justru Aqua itu TDS-nya di atas 150, di atas 100-an. Jadi itu masih tinggi TDS-nya. Atau kalau memang ada depo isi ulang di sekitar rumah kalian bisa ukur dulu TDS-nya. Atau biasanya depo-depo air destilasi, air reverse osmosis itu punya alat TDS meter. Sebelum kalian bawa pulang atau sebelum kalian isi ulang galon kalian minta ke mas-masnya, abang-abangnya untuk ukurkan sekalian berapa TDS airnya, begitu. Jadi itu aja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini, pada video kali ini. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan klik tombol sukanya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe video channel Cerita Akuarium Laut, silahkan untuk klik tombol subscribe-nya untuk lebih memberi kami semangat lagi dalam membuat video-video edukasi, video-video informasi bagi teman-teman semuanya pecinta akuarium laut. Terima kasih.